sekali. Ada yang 1 bulan 2 kali? Tidak ada. Kalau ada, luar biasa pendampingnya ya Bu ya. Ya, baik Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menjalankan kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Sosial, kemudian dari Ibu Korwil, Bapak Warkap, sewilayah Cianjur, yang kemudian juga dari Puskesmas ya Bu ya, Ibu Dewi Susanti, YAMD ya, itu nanti Ibu Dewi akan menyampaikan mengenai PHBS ya Bu ya. Beliau itu program penyakit menular atau TBC dari Puskesmas Penerbangan ya. Selamat datang untuk Ibu Dewi. Ya, namun sebelumnya saya tugas untuk menyampaikan kalau bisa kelas dari mana teh? Ya, bisa kelas gitu. yang biasa kita lakukan selama ya, insyaallah mual ya tidak akan aneh lagi. Ya, dalam materi yang saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Ya, sudah ada yang sampai di modul tersebut Bu? Suka nggak buka Barbie jadi ada ya? live terus sudah lama ya. Tahun yang lalu mungkin sudah disampaikan oleh pendampingnya. Ya, tapi sebelumnya kita temukan dulu ya untuk menambah semangat kita. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan dong Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk materi ini tidak akan banyak dan tidak akan lama Bu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, menurut Ibu pentingkah kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Penting. Kenapa penting? Menjaga kesehatan. Selain menjaga kesehatan, kebersihan sebagian daripada kita. Betul Ibu? Berikan tepuk tangan hebat untuk ibu-ibu yang sudah menjawab. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ayo kita lihat flip chart yang pertama. Nih, ini ada, Ibu masih ingat ya? Kata Wis ya, kalian dipegang. Tapi kenapa ya? Oke. Ini ada sanitasi lokal berbasis masyarakat ya. Ada beberapa 5 poin di sini. Di lingkungan masyarakat ya Bu ya. Yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Di desa masih ada nggak Bu yang buang air besar sembarangan? Nggak ada. Ada aja sih. Di mana buang air besarnya? Kebon. Di kebon. Do kresek. Di pipi di Cibogo gitu maksudnya Bu. Semangat untuk kita Masih semua. ada kan Bu? Tapi apakah masih ada ibu yang memiliki jamban tanpa sepiteng? Masih ada ya. Nah, menurut buku yang saya baca, jadi stop buang air besar sembarangan itu salah satunya adalah ibu membuang tinja atau kotoran itu bukan pada tempatnya, ya. Jadi tidak ada sepiteng. Ibu dikocorin ke mana? Kasusukan. Ke sawah, ya. Nah, itu juga bisa disebut dengan membuang air besar sembarangan. Karena kenapa? Mencemari lingkungan. Kita buka khusus. Bau. Cariin aja kan? Bisa ngerokok. Kotor. Ya. Najar ya. Kemudian apalagi? Rokok Bisa sebagai penyebar penyakit. Nah, memang di sini terkadang kalau ditanya kenapa ibu masih buang tinjanya ke sungai atau parit-parit dan ke air tanah cemas gitu ya. Terus Bu, itu salah satu penyebab tidak memiliki pembuangan spiteng ya Bu ya. Termasuk juga paling penyebabnya adalah biaya yang memang menggali tanah itu kalau bisa sendiri bisa gratis begitu ya. Tapi kalau tidak bisa berarti harus
menyampaikan. Itu adalah memang kelemahan kita. Dan apa namanya? Blank. Siap. Jadi itu ya Bu ya. Jadi ada 5 poin ini. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Kemudian cuci tangan pakai sabun ya Bu. Kemudian yang ketiga, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat, mengamankan sampah rumah tangga. Yang terakhir adalah mengamankan limbah cair rumah tangga. Termasuk salah satunya tadi pembuangan yang harus masuk sepiteng gitu ya. Ya Ibu, itu saja yang bisa disampaikan, tidak banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan keluarga. Selanjutnya kita akan sambung yang dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Susanti YAMD. Kepada beliau dipersilakan. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bu ya. Jadi diralat sebelum Ibu Dewi menyampaikan materinya, kita berikan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Korwil kita. Kepada Ibu Asri Yustinawati dipersilakan. Silakan. Sambutan Bu Korwil kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat Bapak pimpinan kami, juga perwakilan dari Puskesmas, izin juga Pak Kades dan rekan-rekan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih ibu-ibu KPM yang sangat luar biasa ini dari desa Kademangan, Kecamatan Mande. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SDM PKH khususnya pendamping sosial Kecamatan Mande. Mande teh Amatur Hade. Semoga kedepannya juga teman-teman SDM dan ibu-ibu semua yang hadir di sini Amatur Hade. Sebelumnya tadi saya mendengar di belakang saya, ini pimpinan tepuk tangan dulu, Gus Sofi. Nah ini jauh-jauh kita kedatangan yang terhormat, 3 pimpinan kita. Kebetulan beliau adalah orang terdekat pimpinan saya, Bapak Menteri Sosial Gus Ipul. Sini dong, Bapak. Ini ada Pak Sofi, tepuk tangan Pak Sofi. Ini Bapak kenalan dulu dong, bersama masyarakat Kecamatan Mande. Aduh, ini paling ganteng, gagah kan Bu? Ini dari Sofi. Ada satu lagi paling gagah. Silakan Bapak, kasih tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bapak, selamat datang kami ucapkan. Si Bapak. Nah ini gagah nggak Bu? Nah inilah para pemangku kebijakan kita semua di sini. Nah ini yang kita mau membahaskan materi karena mereka. Yes, Ibu ya. Kita doakan beliau semoga sehat selalu, berkah selalu. Amin. Akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu SDM, para pendamping bapak-bapak ini. Oke? Ini yang mengatur tusi-tusi teman-teman semuanya. Ya, apa kan? Oh SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Teh Ibu Kowi. Saya baru kenal semalam, sekarang udah dikerjain. Kami datang kemari bertiga, saya, Sofi, nama kami Ahmad Sofi Azaki, khusus sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 malam berubah menjadi sahabat saya Bapak Irfan Magi, beliau jauh dari Pekanbaru. Kami semua bertugas di Kemensos di lantai 7. Kebetulan salah satu tugas dan fungsi kita yang paling utama adalah membantu Teh Asri untuk mengurusi urusan program keluarga. Yang satu lagi sedang berkoordinasi dengan pimpinan dengan kepala desa dan unsur dari kecamatan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggali kira-kira ke depan program ini nanti apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya agar tidak salah sasaran. Misal si ibu ini sudah kaya, sudah mampu, kok tetap aja menjadi PKH, mestinya harus bertanggung dong, ganti yang lain yang lebih tidak mampu. Nanti secara lebih jelas PAC akan menyampaikan banyak hal kepada kita semua, akan memberikan banyak pembelajaran dan pengajaran kepada kita semua, sehingga kedepannya kita benar-benar bisa menjadi orang yang bersyukur atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu, pesan kami satu. Yang pertama, satunya ada satu A, satu B, satu C. Ya. Pesan kami yang pertama adalah menyampaikan salam dari pimpinan kami, yakni Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Tahu namanya siapa? Tahu namanya? Gus Saiful. Loh, kok tidak tahu? Tahu namanya ibu-ibu? Satu pun tidak ada yang tahu. Kalau satu pun tidak ada yang tahu nanti. Siapa namanya? Gus Saiful. Gus Ipul. Tahu Gus Ipul? Saifullah. Nama Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia itu adalah Bapak Haji Saifullah Yusuf atau akrab disapa dengan Gus Ipul Saiful. Wakil Menterinya siapa? Banyak po. Bapak Agus Jabu Priyono atau sering kita panggil beliau dengan Gus Jabu. Jadi satu kementerian dipimpin oleh dua Gus Ipul dan Gus Jabu. Itu penting. Nah, termasuk Bapak Ibu semua, bukan bapaknya ya, Ibu semua ini harus tahu apa posisinya dan apa fungsinya sebagai KPM ini apa? Fungsinya apa? Bapak Ibu semua sebagai KPM, jadi fungsi utamanya adalah membantu kami ini untuk mensukseskan program mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kewajiban kita sebagai KPM. Salah satunya apa? Hadir di bidang pada persoalan sekolah. P2K2. Tidak, saya akan menyentil satu hal bahwa program Presiden kita Pak Prabowo Subianto, program Menteri kita Gus Ipul dan Gus Jabu dalam rangka pengentasan kemiskinan itu pelaksananya bukan hanya para pejabat, bukan hanya Teh Asri, bukan hanya SDM PKH, tetapi ibu-ibu sebagai KPM ini juga punya peran penting dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena itu ibu-ibu yang ada di sini ini bukan semata-mata menjadi objek. Tahu objek? Tidak serta-merta menjadi orang yang harus diomeli. Karena itu forum pada siang hari ini menjadi forum yang insya Allah penuh dengan semoga, yang insya Allah penuh dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya ke depan kita memiliki kesadaran diri. Itu yang paling penting. Sebab kesejahteraan kita dalam hidup, kesejahteraan kita sebagai seorang manusia, dan yang penting itu adalah memupuk rasa syukur. Ada rezeki kita sekian, kita terima dengan baik, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelipatan dan kenikmatan yang kita sebagai Islam. Jadi amin. Harus senang menerima baru. Tuhan. Kalau merasa mampu, kita cari, kita lihat, kita tengok kanan kiri kita, tetangga kita. Mana ada yang lebih menderita daripada saya? Kita lapor pendamping, kita lapor pada Bapak. Betul. Kita lapor pada Pak Camat, Bapak, punten, Ibu punten. Saya kayaknya sudah merasa mampu deh. Saya sudah nggak punya anak sekolah, sudah bekerja. Kebutuhan saya sehari cuma segini. Saya punya pendapatan jualan kue, jualan apa segala macamnya.
ada tuh si ibu ini, ada tuh si bapak ini. Biji mah bisa murah kan? Yang merasa yang kita anggap lebih tuntas untuk mengikuti atau mendapatkan kemanfaatan dari ada program ini. Dengan senang hati harus kita lakukan seperti ini. Makanya nanti kami akan terus menelusuri, kemarin sudah kita lakukan cek dan dicek. Ya, kayak sensus itu ya, kayak sensus. Ground check, Kita datang, survei ground check. kita tanyain banyak hal, kita edukasi, kita kasih pelajaran, kita kasih pengajaran supaya kemandirian kita, supaya kehidupan kita ke depan jauh lebih baik dan tentu tidak hanya berharap terhadap bantuan daripada pemerintah. Kalau dalam ajaran agama Islam, tangan di atas lebih baik daripada tangan Di bawah. tapi jangan di atas, jangan tangan di atas, yang lurus dari bawah. Itu beda deh. Kira-kira itu ibu semua yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan. Ini guys, ini juga Gus. Sama. Oke, Ibu sudah terus paham? Anak boleh ngomong bahasa Mandarin. Paham tuh biar lebih saham Menteri Sosial. Gus Saifullah Yusuf. Saifullah Yusuf. Supaya supaya lebih Ingat. semangat, coba tepuk dua dulu. Berdiri. Nah, berdiri. Tepuk dua. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kemampuan peningkatan temuan keluarga. Luar biasa Pak Kerwil kita. Oke. Kenapa saya tadi berulang ke Ibu dengan kata-kata kemampuan? Kemampuan keluarga. Cek balik bahasa Sundana cek orang pandai. Uyang muat TSK. Uyang muat TSK. Lagi TSK. Sebelum anak-anak kita mau jadi lebih dari kita nggak Bu? Mau. Pengen lebih baik? Jadi Kalau anak kita itu lebih baik dari kita, berarti ibunya harus mempunyai kemampuan. Sesuai dengan tadi temu dua. Ada artinya. Bagaimana ibu-ibu mempunyai kemampuan ya, untuk meningkatkan keluarga, di antaranya anak kita. Kenapa Pak Hanan dari bisa diatur? Benar tak? Harus banget itu bisa diaturnya. Yang penting anak kita. Saya pengen tahu untuk pendamping PKH. Di sini bantuan mulai dari tahun berapa? 2014. Ada yang KPM penerima bansos 2014 ada? Di sini hadir? 2015 ada? Ibu tahun berapa ada? 2017 ada? Mana ada 2017? 2018 ngajuk? Si ibu bakal kulilah dengan bantuan pokok mau sabar hanya dapat dari 2008 apa? Mana tuh kata pendampingnya ada? Mana 2014 coba? Ibu hilang. Mana lagi yang 2014? Ini. Coba ngacu 2014 ngacu.
tahun? 7 tahun. 7 tahun ibu dari puskesmas. Kalau 7 tahun itu anak sudah menjadinya dia punya terus menjadi dari keluaran biasa. Neng biasa pameser ke bodas ke warung biasa. Biasa ku ibu dititipan cai kapola lalu tong mungkin rumah orang kalau sama yang kita menjadinya punya belajar mencuci piring itu kan diharuskan. Belajar mandi sendiri bisa, sudah bisa sendiri kan? Makan sendiri bisa. Gelas buku papangan biasanya Bu, 7 tahun. Sudah bisa mandiri kan? Sudah bisa mandiri? Udah. Betul. Anak kalau ibu punya anak 7 tahun sudah bisa mandiri belum? Bisa. Masih ada yang digendong? Tidak jalan. Masih ada yang disuapin? Ada nggak? Tahu ya anak. Ada. Oh, maksudnya disuapin. Masih manja. Maksudnya makan. Ibu mau masih kena dihuapan itu orang kali. Terus biasa ikatnya Lira? Oke. Jangan terus mandiri. Nah, layaknya dari 2018 sampai sekarang sudah 7 tahun. Berarti sudah mandiri. Ya. Tapi kan sekarang ibu enggak. Tadi disampaikan oleh Bu Sofi bahwa untuk menentaskan kemiskinan itu bukan dari pendamping saja. Pendamping lawak-lawak, ya, koordinasi dengan kepala desa, koordinasi kepala puskesmas, Bu, nanti ibu akan menerangkan bagaimana pentingnya kesehatan. Ibu yakin kalau ibu punya niatnya hanya datang seperti ini, ada kecil, benar obat ini. Sebagai dari visi cair, tidak salah, ya. Tapi niatkan ibu kalian ingin mempunyai kemampuan untuk meningkatkan Kemampuan keluarga. Mun budak ibu akhirnya isi bicara. Engkau mama ibu isi itu baheula. Nah kete. Maka istighfar. Astagfirullahaladzim. Dari ketiga itu beda-beda. Alhamdulillah, oh ya. Cerminan saya. Oh, cerminan ayahnya iya. Karena anaknya nggak mungkin mulai cerminan bapaknya kan salah. Nah itu kan. Anak ibu itu pasti melihat yang paling dekat dengan ibunya. Contoh, kalau ibu sekarang sudah siap termandiri, insya Allah nanti anaknya mandiri. Saya akan menceritakan sedikit kemarin saya di Kabupaten Cianjur, di kabupaten lain, kebetulan ada uji petik PPK. Ibunya itu ternyata saya sendiri sekali. Ternyata anak-anak yang penerima bansos itu mau orang tuanya ngantri di kantor pos. Saya tanya, Nek, kenapa? Malu ibu. Waktu suka disebutin ibu sama teman-teman, mana pernah di pemerintahnya di kantor posnya aja. Ibu sendiri yang ada itu. Apakah ibu pernah nanya ke anak ibu? Mau nggak nak? Anak ibu ini ngantri, komo jeng api-api ibu temampu. Kan ibu beda. Kalau didatangi survei oleh si Rocky Marin, dijauhkannya ibu siap-siap, motor ditutup pak, mas dilarang, Mata disebutkan. Ibu ijek asal ibu Imitasi. Mas bohongan. hari ini motor sah, iya ke motornya eta wargi, buntin kalian ini, Nggak bohong. motor ngedengerin, logika aduh. Kita sudah diberikan ilmu bagaimana cara membaca ibu nggak bohong kumaha, ibu yang udah tahu. Coba cukup senimen aja. Bagaimana saya juga sama menilai pendamping dia cukup senimen aja. Ya
yang penting saya oke gitu. Sama ibu juga. Ya, tapi ibu beda dengan ibu disurvei oleh petugas bank. Menurut petugas bank pasti dipanggil saudara. Iya saya mau abdi, bapak. Udah salah ada abdi. Amai cair injalan purna. Betul. Betul. Usaha atau karya saudara minggu disebutnya udah 1 tahun setengah. Seberapa minggu? Bener deh. Bapak dari irahnya dari survei teh. Jika ibu lintar eji, wah ibu ngajak apa sama boleh ngerangkul sama Limas. Ngerangkul berapa? Di aku kena kali kamar di belanja, di aku kena 1 tahun setengah. Sekarang omsetnya ibu, alhamdulillah kata sadi tentang 500.000 kata usaha, namun 500.000 sebuah yang lagi ke Limas. Nah, Pas pendamping telepon. Keceku pendamping. Wargi. Itu kan, si Rofi pernah tahu. Beda Rofi malu dengan petugas bank. Itu perbedaannya. Betul nggak Bu? Aku. Ya, bapak lihat ada orang. Nah, jadi dari sekarang untuk menentaskan kemiskinan itu bukan petugas hanya eta mah negara, ini pendamping PPK, bukan. Ibu sendiri juga atau ambil. Bagi ibu yang tadi mempunyai sudah mandiri, mempunyai kemampuan untuk menunjukkan untuk mengasah tepung kayak 2x2 banyak. Ini kan. Artinya apa? Itu ada artinya Bu. Ya, siap Ibu? Berarti di sini sudah mandiri kan semuanya? Sudah mandiri kan? Siap mandiri? Iya. Nah, ya Ustaz di sini rumah. Apapun bagaimana kita niatnya. Bu toksil kekengin bantosan ibu hari itu. Namun ibu sudah berniat karena ibu minimal motor ada, usaha ada. Dengan sadar, insya Allah itu nanti Allah memberikan rezeki berlimpahkan. Rezeki Allah dengan ibu makin ada rezeki bansos. Jadi mulai dipasihan sakit, ada sakit, udah yang lagi sakit, gitu ya. Ucapan adalah Doa. Kalau geus kubut tingkah laku lain doa deh itu. Ya, gitu. Oke, siap? Mampu untuk mandiri? Nah, siap nggak? Siap. Siap mampu? Mampu apa? Siap mandiri? Siap. Oke, catat pendamping. Khususnya dulu 14 membantah. Dulu 14. Cek. Kalau sama kamu kan? Ya Allah. Terlalu lama dari 14. Ya, Bapak terang. Ada yang lagi sami ya lupa. Kami butuh. Kita membuka anak kita mengeluarkan karena pemerintah. Ya, jadi semuanya itu melihat tadi. Lihatlah di sekeliling ibu. Lihatlah di keluarga ibu. Ada yang lebih atas enggak? Kalau ibu sudah naik ya udah. Ngomong ke pendamping. Biar nanti pendamping yang dialihkan ke yang berani ibu. Nanti akan materi mengenai kesehatan tolong pahami dan laksanakan. Bukan hanya untuk kita, tapi nanti tularkan ke masyarakat di sekitar. Gitu ya. Ingat dari saya tetap, ibu harus jadi ibu yang mampu untuk apa? Mandiri. Karena ibu adalah pionir contoh bagi Anak-anaknya. bukan bila agama harus jelas. Ibu film kali ya, umi naginya. Ibu, baru siapa? Menjadi ibu yang mampu. Oke ya, Uya mau TSK, tapi TSK. Nah, sekian dari saya, bangga ibu lanjutkan. Sekian dari saya, haburkan dan makasubun. Tetap penanganan pendamping saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesehatan mandi digercekkan bisa langsung beres semuanya. Terima kasih untuk ibu dari Puskesmas Kecamatan Mandi juga.
Terima kasih kami atas nama dari Kementerian Sosial. Terima kasih atas sudah hadir pada siang hari ini. Ibu juga sama ya yang hadir di sini ya. Nanti di session selanjutnya bisa bertemu dengan saya. Oke Bu? Pesannya tadi apa? Pesannya apa? Mandiri. Sekali lagi? Mandiri. Sekali lagi? Mandiri. Siapa menteri kita? Saifullah Jamil. Siapa menteri kita? Gus Ipul. Sekali lagi. Siapa menteri kita? Gus Ipul. Oke, sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, kita lanjutkan ke materi tentang TBC. Masih awalnya ahli, masih TBC gitu ya. Kita ada pemateri dari Puskesmas Sademangan. Oke, untuk